2, Prabowo Subianto, menjadi sorotan di media sosial. Pernyataan yang dilontarkan saat pidato di rapat konsolidasi nasional Partai Gerindra pada Jumat 15 Desember lalu dianggap tak pantas untuk diucapkan. Dalam pidatonya, Prabowo diduga menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, di mana saat debat perdana sempat menanyakan soal hasil putusan MK yang melanggar etika. Nah, buntut ucapan Prabowo Subianto dalam Rakornas Partai Gerindra, kini memang banyak warga yang menduga bahwa pernyataan itu menjadi sindiran untuk Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, ucapan Prabowo dalam video yang viral di media sosial itu hanyalah candaan dan sudah biasa dalam kalangan internal partai. Dasko pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuat narasi yang mengarahkan pada sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pun akhirnya buka suara. Prabowo menyebut ucapannya menjadi hal biasa dan meminta tak dibesar-besarkan. Hal ini diungkapkan oleh Prabowo usai menghadiri acara deklarasi relawan Gema PS di Blitar, Jawa Timur pada Minggu siang. Menurut Prabowo, ucapan itu hanya untuk internal partai dan bukan yang lain. Prabowo meminta pernyataannya untuk tidak dibesar-besarkan, pasalnya kata yang diucapkan sudah menjadi hal biasa sebagai orang Banyumas. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara itu. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat merespons video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga menyindir soal etika saat Rakornas Gerindra pada Jumat lalu. Anies menilai apa yang disampaikan Prabowo adalah benar. Menurutnya, etika memang berasal dari kepala dan akan diikuti bagian lainnya. Hal ini diungkapkan Anies saat berkampanye di Aceh Timur. Anies Baswedan juga menilai persoalan etika tidak boleh dikompromikan. Dia menyebut masalah etik harus dimulai dari pimpinan. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Apa sih jawaban yang muncul? Jawaban yang muncul adalah apa yang sudah ada dalam pikiran. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja apa adanya. Nggak usah banyak-banyak kosmetik lah. Saudara, ucapan saling sindir antara Prabowo dan juga Anies sebelumnya juga sempat terjadi dalam debat perdana yang digelar pada 12 Desember di gedung KPU RI. Saat itu Anies menjawab pertanyaan moderator soal kebijakan untuk membenahi tata kelola partai politik. Menurut Anies, saat berbicara soal demokrasi minimal ada 3 unsur, yakni adanya kebebasan berbicara, ada oposisi yang bebas untuk mengkritik, dan adanya proses pemilu yang netral. Anies menuding indeks demokrasi Indonesia turun serta minimnya oposisi saat ini. Namun tudingan Anies itu dibantah langsung oleh Prabowo Subianto. Menurut Prabowo saat itu, bila pemerintahan Jokowi otoriter, Anies tidak akan bisa menjadi gubernur. Apalagi waktu itu majunya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta diusung oleh Prabowo yang saat itu merupakan oposisi. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Seakan tak terima dianggap terlalu berlebihan, Anies pun balik menyindir Prabowo yang menurutnya tak tahan menjadi oposisi bagi pemerintahan.
Padahal menurut Anies, baik itu pemerintah maupun oposisi sama-sama terhormat. Posisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi, apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Saudara, ucapan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tak kuat menjadi oposisi seakan menyulut reaksi partai pengusung Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah melalui akun media sosialnya menulis soal kabar para menteri dari dua partai pengusung Anies dan Muhaimin akan mundur dari kabinet. Fahri menyebut jika para menteri dari dua pengusung Anies dan Muhaimin ini mundur dari kabinet akan memantapkan posisinya sebagai oposisi. Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, tulis Fahri. Tuduh Pak Prabowo nggak kuat beroposisi itu ngawur, nggak kenal Pak Prabowo, nggak kenal sejarah. Itu yang ingin saya sampaikan dari kemarin, sehingga kemudian sebagian dari timnya Pak mau keluar nih dari kabinet. Bagus saya bilang, nyatakan keluar dari dalam kabinet, kami oposisi terhadap pemerintahan ini dan kami punya capres yang jago dan kuat sebagai oposan, dia akan memimpin oposisi ini sampai menang, gitu dong. Namun Anies enggan menanggapi sindiran Fahri Hamzah yang menyebut kabar mengenai menteri-menteri dari partai pendukungnya akan mundur dari kabinet. Menurut Anies, pernyataan Fahri Hamzah nggak level untuk ditanggapi. Pak Fahri Hamzah bilang kenapa dua menteri dari partai PKB langsung mundur untuk memantapkan posisi. Ini maksudnya sindiran Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Nggak level untuk dijawab. Nah, berbicara soal oposisi, Saudara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pun turut bicara menyinggung Ganjar Pranowo. Menurut Kaesang, arah pernyataan Capres nomor urut 3 pada debat pertama terasa membingungkan. Kaesang menilai sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan condong terhadap perubahan. Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto jelas akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, Kaesang mengaku bingung dengan posisi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Nomor 1 untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa. Merespons pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan sebagai politisi seharusnya Kaesang tidak boleh gampang bingung karena politisi harus bisa merespons dengan baik. Ganjar pun menyebut Kaesang harus memahami program yang disampaikannya secara utuh dan cerdas dalam melihat persoalan yang ada. Ganjar pun menambahkan untuk memahami butuh belajar dan perlu waktu. Ya, memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul.
Saudara, saling sindir saat debat menjadi hal biasa, asal tak sampai menyulut emosi hingga terjadi hal yang tak diinginkan. Yang paling penting adalah ide dan gagasan tetap harus diutarakan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga masyarakat bisa menilai bagaimana kualitas seorang pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Saudara, debat perdana Capres yang berlangsung panas akankah juga terjadi pada debat Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember 2023? Mari kita nantikan bersama. Berita utama masih akan hadir usai jeda. Suasana haru mewarnai prosesi wisuda 2 korban yang tewas erupsi Gunung Merapi. Orang tua tak kuasa menahan kesedihan.